Dengarlah, hai semua bangsa, pasanglah telinga, hai semua penduduk bumi. Tanah itu akan dirusak dan dijarah habis-habisan, sebab Tuhan telah mengucapkan firman ini. Yesaya pasal 24 ayat 1. Ketegangan yang tak terlihat menyelimuti dunia. Nama Iran semakin menjadi berita utama. Tetapi apakah ini sekadar masalah politik internasional? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang terjadi? Sesuatu yang telah dimeteraikan dalam kitab suci ribuan tahun yang lalu, dan sekarang sedang digenapi di depan mata generasi yang tidak menaruh curiga? Apa yang melatar belakangi konflik yang melibatkan Iran? Apakah ini sekadar benturan kepentingan antar negara? Atau apakah kita melihat kemajuan yang diam-diam dan tanpa henti dari jam nubuatan Tuhan? Firman Tuhan tidak diam. Sejak zaman dahulu, kitab suci telah menunjuk ke suatu masa ketika bangsa-bangsa akan terguncang seperti lautan yang mengamuk. Iran, pewaris Persia kuno, menempati tempat yang strategis tidak hanya pada peta geopolitik, tetapi juga pada peta eskatologis yang diwahyukan oleh Tuhan. Dalam Daniel pasal 10 ayat 13 tertulis, "Tetapi pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya melawan aku. Tetapi lihatlah Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan di sana aku berkuasa melawan raja-raja orang Persia." Ayat ini berbicara bukan hanya tentang peperangan yang kelihatan, tetapi juga tentang peperangan rohani di alam surgawi yang mempengaruhi nasib bangsa-bangsa. Gereja perlu mengenali tanda-tandanya. Bumi berguncang dan Roh Kudus berbicara. Iran sebagai kekuatan spiritual dan politik secara aktif terlibat dalam persiapan menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan mencapai puncaknya dalam masa kesusahan besar dan kedatangan kembali Sang Mesias. Nubuat bukanlah fiksi, itu adalah wahyu. Inilah saatnya untuk membuka mata rohani Anda, untuk mendengarkan apa yang Roh katakan kepada bangsa-bangsa. Panggung sedang disiapkan, dan jika Anda bertahan sampai akhir pesan ini, Anda akan memahami sesuatu yang dapat mengubah cara Anda memandang peristiwa-peristiwa dunia dan mempersiapkan hati Anda untuk apa yang akan datang. Sejak masa-masa awal kitab suci, wilayah yang sekarang menjadi Iran, Persia kuno, telah memainkan peran sentral dalam narasi kenabian dan dalam konflik-konflik rohani yang melibatkan surga dan bumi. Bagi banyak orang, Iran hanyalah negara Timur Tengah lainnya yang terus-menerus bersitegang dengan Barat dan Israel. Namun dalam terang Alkitab, Persia mewakili sesuatu yang jauh lebih dalam, manifestasi historis dan rohani dari perlawanan terhadap tujuan-tujuan Allah. Daniel pasal 10 ayat 13 menyingkapkan pertempuran tersembunyi yang melampaui politik dan peperangan manusia. Tetapi raja kerajaan Persia itu berdiri 21 hari lamanya melawan aku. Tetapi lihatlah Mikael, salah seorang dari raja-raja terkemuka datang menolong aku, dan di sana aku mengalahkan raja-raja Persia. Episode ini bukan hanya tentang raja-raja duniawi, tetapi tentang kekuatan-kekuatan rohani yang beroperasi di balik struktur-struktur kekuasaan. Perlawanan Pangeran Persia bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri di masa lalu. Semangat perlawanan yang sama ini masih bekerja di balik layar, memengaruhi para pemimpin, bangsa, dan massa, dengan tujuan untuk menunda, mendistorsi, atau menentang rencana Tuhan yang telah ditetapkan. Iran modern, dengan retorikanya yang agresif terhadap Israel dan perannya dalam aliansi militer yang sedang terbentuk, adalah bagian dari sistem pemberontakan spiritual yang sama ini. Persia juga hadir dalam nubuat-nubuat Yehezkiel. Dalam pasal 38 ayat 5 kita membaca, Persia, Kush, dan Put bersama mereka, semuanya memakai perisai dan ketopong. Ayat ini menunjuk kepada sebuah koalisi militer yang akan bangkit melawan Israel di akhir zaman. Persia adalah salah satu nama pertama yang disebutkan, yang menunjukkan relevansinya sebagai bangsa yang bersekutu dengan Gog dari tanah Magog dalam perang eskatologis yang belum terjadi. Aliansi yang bersifat kenabian ini, meskipun belum sepenuhnya terwujud, sudah mulai terbentuk. Iran mempertahankan hubungan militer yang kuat dengan negara-negara seperti Rusia, Turki, dan kelompok paramiliter di kawasan tersebut, seperti Hizbullah. Hubungan ini tidak hanya bersifat geopolitik. Ini adalah pemenuhan progresif dari rencana yang diungkapkan ribuan tahun lalu oleh Tuhan sendiri melalui para nabinya. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Iran menjadi pusat diskusi tentang senjata nuklir, pendanaan milisi, dan pidato-pidato yang mengingkari hak Israel untuk eksis sebagai sebuah negara.
Sikap-sikap ini mencerminkan semangat kuno Persia yang disebutkan dalam kitab suci sebagai musuh bebuyutan umat Allah. Mazmur 22 menggemakan skenario ini. Raja-raja di bumi bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Pertentangan itu tidak hanya bersifat horizontal, antar bangsa, tetapi juga vertikal terhadap Tuhan sendiri dan rencana penebusannya. Dengan memahami hal ini, kita menyadari bahwa eskalasi saat ini bukanlah suatu kebetulan. Itu bersifat rohani, profetik, dan tak terelakkan. Perlu dipahami bahwa pertempuran antara terang dan gelap terwujud dalam sejarah manusia. Setiap gerakan politik di Iran, setiap pidato berapi-api terhadap Israel, setiap fakta militer yang dibentuk merupakan cerminan dari perang yang sedang berlangsung di alam surgawi. Efesus pasal 6 ayat 12 memperingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iran merupakan benteng spiritual yang strategis, yang digerakkan oleh roh kuno yang menolak untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan. Roh ini berada di balik perlawanan terhadap utusan Tuhan di masa lalu dan masih terus bekerja hingga saat ini, mengobarkan kebencian terhadap Israel dan menyiapkan panggung bagi konflik yang berdimensi apokaliptik. Gereja Kristus perlu memahami zaman dan memahami apa yang benar-benar dipertaruhkan. Gereja bukan sekadar bangsa yang berkonflik. Gereja adalah struktur rohani yang bangkit menentang rencana Allah. Sama seperti Daniel diberi kebijaksanaan untuk memahami penglihatan dan berdoa dengan pengertian, sangatlah penting bagi orang Kristen dewasa ini untuk mengambil sikap dalam doa syafaat, kewaspadaan dan persiapan. Karena Allah yang sama yang menyingkapkan rencana musuh kepada Daniel terus berbicara melalui firman-Nya. Dan pewahyuan itu belum berhenti, waktunya sudah dekat. Roh Persia sedang bekerja dan surga sedang berperang. Dalam kitab suci ada beberapa pasal yang berdiri sebagai tonggak sejarah yang benar dalam garis waktu nubuatan. Yehezkiel pasal 38 dan 39 adalah di antara yang paling berdampak, yang menggambarkan secara rinci pembentukan koalisi bangsa-bangsa yang akan berbaris melawan Israel di hari-hari terakhir. Di antara nama-nama yang disebutkan, Persia menonjol sebagai salah satu yang pertama disebutkan, yang mengungkapkan perannya yang menentukan dalam penyempurnaan peristiwa-peristiwa terakhir. Yehezkiel pasal 38 ayat 5 menyatakan, Persia, Kush dan Put bersama mereka, semuanya dengan perisai dan ketopong. Bagian ini menyingkapkan aliansi perang yang terorganisasi, yang dipimpin oleh Gog dari tanah Magog melawan pegunungan Israel. Kehadiran Persia dalam daftar ini tidak bersifat simbolis, melainkan harfiah dan profetik. Saat ini kita mengenal bangsa ini sebagai Iran. Jika kita gali lebih dalam wahyu ini, kita dapat mengamati bahwa Gog, pemimpin koalisi ini, berasal dari wilayah paling utara, yang ditafsirkan oleh banyak cendekiawan sebagai rujukan ke Rusia modern. Di samping itu, Iran menampilkan dirinya sebagai kekuatan agama dan ideologis, yang mengobarkan semangat di wilayah tersebut dengan retorikanya tentang penghancuran terhadap Israel dan penyatuan masyarakat Muslim dalam Perang Suci. Nubuat ini semakin menguat dalam skenario kontemporer. Iran mempertahankan aliansi yang solid dengan Rusia, yang diperkuat oleh perjanjian militer, ekonomi, dan nuklir. Selain itu, negara tersebut telah memperkuat hubungan dengan Turki dan dengan kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Hamas, dan milisi Syiah yang tersebar di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Jaringan ini dalam praktiknya merupakan pembentukan awal koalisi yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi penggenapan firman secara bertahap dan strategis. Langkah-langkah diplomatik dan militer Iran tidak berdiri sendiri. Langkah-langkah itu menunjuk pada proyek yang jauh lebih besar yang melampaui batas negara dan terhubung dengan rencana kegelapan untuk menghancurkan Israel dan melawan pemerintahan Kristus. Ayat berikutnya, Yehezkiel pasal 38 ayat 7 memerintahkan, Bersiaplah ya, berdirilah engkau dan seluruh orang banyak yang telah berkumpul kepadamu dan jadilah penjaga bagi mereka. Nasihat ini diberikan kepada Gog, tetapi ini berlaku untuk seluruh koalisi. Bangsa-bangsa sedang mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani.
untuk sebuah pertikaian dengan Tuhan sendiri. Yehezkiel pasal 38 ayat 10 dan 11 menyingkapkan maksud tersembunyi dari perjanjian ini. Beginilah firman Tuhan Allah, pada waktu itu akan timbul perkataan dalam hatimu, dan engkau akan merancang suatu rencana yang jahat. Engkau akan berkata, aku akan maju menyerang negeri yang desa-desanya tidak bertembok. Aku akan maju menyerang mereka yang hidup tentram dan aman. Mereka semua tinggal tanpa tembok, tanpa palang dan tanpa pintu gerbang. Serangan ini akan ditujukan kepada Israel yang tampaknya damai dan aman, tetapi dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba dan penuh tipu daya. Apa yang kita saksikan hari ini adalah garis besar rencana ini yang mulai terbentuk. Keamanan Israel terus terancam oleh rudal, pesawat nirawak, infiltrasi, dan retorika radikal yang tidak merahasiakan keinginannya untuk menghancurkan. Dan Iran berada di pusat kampanye ini, dengan para pemimpinnya secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin menghapus Israel dari peta. Namun kitab suci juga menjelaskan dengan jelas tentang hasil perang ini. Dalam Yehezkiel pasal 39 ayat 3, Tuhan menyatakan, aku akan mengambil busurmu dari tangan kirimu dan membuat anak panahmu jatuh dari tangan kananmu. Tuhan akan campur tangan secara langsung dalam konflik tersebut, mencurahkan penghakiman atas Gog dan sekutunya. Kemenangan akan menjadi milik Tuhan, dan kemuliaannya akan dikenal di antara bangsa-bangsa. Konfrontasi ini akan menjadi titik balik dalam skenario eskatologis, yang menandai dimulainya transisi menuju peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu. Serangan Gog bersifat fisik dan spiritual. Koalisi yang terbentuk didorong oleh semangat pemberontakan dan penyembahan berhala yang bertentangan dengan Tuhan dan perjanjiannya dengan Israel. Langkah-langkah Iran saat ini, militerisasi kawasan, fakta-fakta strategis, dan perluasan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok ekstremis bagaikan guntur pertama sebelum badai. Tidak ada yang berada di luar kendali Tuhan, tetapi semuanya akan terjadi pada waktunya. Roma pasal 13 ayat 11 membangunkan kita. Dan inilah yang kukatakan kepada kamu, yang mengetahui waktu-waktu ini. Sekarang telah tiba saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur, karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada pada waktu kita menjadi percaya. Gereja perlu mengambil sikap, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kebijaksanaan. Iran tidak hanya waspada, ia memenuhi peran kenabian yang telah dimainkan Tuhan selama berabad-abad. Dan terserah kepada umat Tuhan untuk memahami, memberitakan dan mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi. Karena ketika Gog dan sekutunya bangkit, dunia akan mengetahui tangan kuat Tuhan Israel. Sungai Efrat, salah satu geografi tertua dan paling simbolis dalam sejarah Alkitab, muncul di halaman-halaman kitab Wahyu sebagai latar bagi wahyu-wahyu yang menakutkan dan menentukan untuk akhir zaman. Sejak zaman Kejadian, Efrat telah hadir sebagai salah satu sungai Eden. Namun dalam kitab Wahyu, sungai itu muncul sebagai batas spiritual dan strategis untuk pelepasan penghakiman ilahi dan perannya secara langsung terkait dengan pergerakan pasukan dan tindakan kekuatan jahat yang mempersiapkan diri untuk perang terakhir. Wahyu pasal 16 ayat 12 menyatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai besar Efrat, dan airnya pun kering, supaya jalan bagi raja-raja dari timur dapat dipersiapkan. Bagian ini merupakan kunci eskatologis yang sangat penting. Efrat, yang selama berabad-abad merupakan penghalang alami antara timur dan pusat tanah suci, kini mengering sehingga memungkinkan majunya raja-raja dari timur. Dan siapa yang berada di sebelah timur Israel? Iran. Mengeringnya sungai Efrat bukan sekadar fenomena alam, melainkan tindakan ilahi yang dirancang untuk membuka jalan bagi pergerakan pasukan yang merusak. Mengeringnya sungai ini melambangkan disingkirkannya penghalang terhadap pemenuhan rencana akhir Tuhan. Iran, yang terletak tepat di sebelah timur sungai, sangat cocok dengan skenario ini sebagai salah satu negara yang berada di pusat kemajuan ini. Persiapan ini tidak dilakukan secara diam-diam. Berita-berita sudah menunjukkan mobilisasi pasukan, investasi dalam rute transportasi militer, latihan perang, dan penguatan aliansi. Apa yang bagi dunia hanyalah gerakan geopolitik, bagi mereka yang memiliki ketajaman rohani adalah penggenapan harfiah dari firman nubuat. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Wahyu pasal 9 ayat 14
menyajikan wahyu yang lebih gelap lagi, dan berkata kepada malaikat keenam yang memegang terompet, lepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Bagian ini menyingkapkan bahwa ada makhluk-makhluk spiritual yang terpenjara di wilayah ini, menunggu saat yang tepat yang ditentukan oleh Tuhan untuk dilepaskan. Ayat berikutnya, Wahyu pasal 9 ayat 15, melengkapinya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Penghakiman yang menyusul tidak dapat dijelaskan. Pembebasan para malaikat ini mengakibatkan pembantaian global dan geografi pusatnya sama, Sungai Efrat, perbatasan Iran. Teks-teks ini menyingkapkan bahwa ada lebih dari sekadar pasukan manusia yang sedang dipersiapkan. Ada juga kekuatan-kekuatan jahat yang ditahan selama berabad-abad yang akan dilepaskan untuk bertindak di akhir zaman. Mereka akan menjadi alat penghakiman Allah dan agen-agen kehancuran yang menyebabkan ketakutan, perang, dan kematian. Alkitab secara akurat menyatakan bahwa tindakan mereka akan memengaruhi sepertiga umat manusia, proporsi yang menunjukkan sesuatu dari proporsi bencana global. Penting untuk dipahami bahwa Sungai Efrat bukan sekadar titik di peta, tetapi portal kenabian, tempat yang ditandai oleh Tuhan untuk menjadi panggung penghakimannya. Dan Iran, yang secara geografis berakar di wilayah ini, adalah pemain strategis. Iran tidak hanya berpartisipasi aktif dalam aliansi militer dan ideologis, tetapi juga terhubung secara spiritual dengan apa yang akan terjadi di wilayah ini. Kitab Wahyu menjelaskan dengan jelas, majunya raja-raja dari timur merupakan salah satu langkah terakhir sebelum pertempuran Armageddon. Wahyu pasal 16 ayat 14 menegaskan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib yang pergi mendapatkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu Hari Allah yang Maha Kuasa. Gabungan tindakan manusia dan aktivitas setan adalah dasar dari tipu daya terakhir. Dan Iran, yang dimotivasi oleh semangat keagamaan yang ekstrem, anti-Israel dan anti-Kristus, menjadi alat yang ampuh di tangan mereka yang menentang rencana ilahi. Lokasinya, keyakinannya, dan sekutunya menjadikannya salah satu negara sentral dalam pembebasan penghakiman akhir zaman. Bagi mereka yang memiliki mata rohani, tanda-tandanya tidak mungkin diabaikan. Sungai Efrat benar-benar mengering di beberapa daerah, sebuah fenomena yang telah dilaporkan oleh sumber-sumber sekuler, dan perkembangan politik selaras persis dengan wahyu Alkitab. Nubuat bukanlah fantasi, itu adalah narasi abadi tentang Tuhan yang mengatur sejarah. Gereja harus memposisikan dirinya dengan penuh pengertian. Skenario kenabian tidak lagi dalam tahap persiapan, skenario itu sudah mulai berjalan. Iran akan segera melewati ambang batas yang akan mengaktifkan dimensi rohani dan kenabian yang telah tertutup hingga saat ini. Seperti yang Tuhan nyatakan dalam Yesaya pasal 46 ayat 10. Aku memberitakan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala hal-hal yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak ada lagi waktu untuk mengabaikan tanda-tanda. Bumi berguncang, Efrat mengalir, pasukan berbaris dan para malaikat bersiap untuk pembebasan. Semoga mata rohani terbuka, hati terbangun, dan semoga gereja tidak ditemukan tertidur ketika genderang penghakiman mulai berbunyi. Di masa ketidakpastian global, Iran terus menjadi berita utama internasional karena program nuklirnya, dukungannya terhadap kelompok bersenjata, dan retorikanya yang agresif terhadap Israel. Namun banyak yang gagal melihat bahwa di balik setiap gerakan militer, di balik setiap persenjataan rahasia, dan di balik setiap aliansi yang bermusuhan, ada roh yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih merusak. Roh antikristus yang beroperasi melalui pertentangan langsung terhadap umat Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat 2 telah memperingatkan, raja-raja di bumi bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Konspirasi ini bukanlah hal baru. Ini sudah lama terjadi. Namun akhir-akhir ini, konspirasi ini telah memperoleh kekuatan, persatuan dan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Iran, sebagai sebuah negara, saat ini merupakan salah satu ekspresi paling intens dari pemberontakan terorganisasi terhadap rencana Tuhan. Ancaman nuklir Iran bukan sekadar risiko militer,
Ancaman itu adalah perwujudan semangat kehancuran yang menggemakan keinginan yang sama seperti musuh, membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Yohanes pasal 10:10 menyatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan supaya mereka memperolehnya dalam segala kelimpahan." Kontrasnya jelas. Sementara anak Allah menawarkan hidup, roh yang bekerja di balik bangsa-bangsa ini mengusulkan pemusnahan. Iran telah berinvestasi besar dalam pengembangan senjata, termasuk proyek pengayaan uranium rahasia yang terus-menerus dikecam dunia internasional. Para pemimpinnya telah membuat pernyataan publik tentang penghapusan Israel dari peta. Ini bukan sekadar omong kosong, ini adalah pengungkapan kebencian spiritual yang sudah berlangsung lama, yang lahir dari penolakan terhadap Tuhan Israel dan Mesias yang dijanjikan. Namun Iran tidak bertindak sendiri. Iran mendanai dan mendukung sejumlah milisi di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan pasukan paramiliter di Suriah. Kelompok-kelompok ini beroperasi tidak hanya sebagai sayap bersenjata, tetapi juga sebagai perpanjangan ideologis dan spiritual dari satu tubuh, sistem kegelapan yang bangkit melawan cahaya. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 4, kita membaca, "Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, 'Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia?' Binatang itu simbol sistem anti-Kristen global, mulai dikagumi di seluruh dunia. Struktur kontrol sedang terbentuk dengan pemerintahan otoriter, penyensoran, penganiayaan agama, dan gerakan permusuhan yang semakin berkembang terhadap agama Kristen dan Yahudi. Dalam konteks ini, Iran memainkan peran penting sebagai katalisator bagi pendirian akhir ini. Peran strategisnya memicu konflik regional yang berpotensi meningkat dengan cepat menjadi perang yang lebih besar, dan kebencian yang disebarkannya terhadap Israel tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga spiritual. Itu adalah suara yang sama yang berbicara melalui Herodes, melalui Firaun, melalui Nebukadnezar. Mari kita hancurkan umat perjanjian dan hentikan rencana penebusan. Perlu dipahami bahwa secara rohani, inilah roh antikristus yang semakin bekerja di dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 menyatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Pertentangan yang sedang terjadi di negara-negara seperti Iran saat ini hanyalah pertanda munculnya tokoh global yang akan mempersonifikasikan semua pemberontakan terhadap Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Peristiwa-peristiwa itu saling terkait seperti potongan-potongan puzzle eskatologis yang mengabarkan datangnya saat ketika manusia durhaka akan dinyatakan, seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. "Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa." Sebelum antikristus dinyatakan sepenuhnya, akan terjadi kemurtadan dan kekacauan, persis seperti yang sedang dialami dunia saat ini. Iran dengan kekuatan pengaruh dan intimidasinya membantu menciptakan lingkungan yang tidak teratur yang akan membuka jalan bagi penerimaan global terhadap seorang pemimpin yang menjanjikan perdamaian tetapi membawa kehancuran. Dia akan bangkit dalam kekacauan dan memberikan jawaban yang menipu terhadap perang yang sekarang sedang dilancarkan di balik layar. Inilah saatnya untuk waspada. Inilah saatnya untuk kejernihan rohani. Ini bukan sekadar mengikuti berita, tetapi menafsirkannya dalam terang firman. Karena surat kabar dapat berubah, tetapi kitab suci tetap ada. Adegan tersebut dibentuk oleh firman nubuat. Yesaya pasal 45 ayat 7 berkata, "Akulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang menjadikan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tidak ada yang luput dari kendalinya." Namun saat kejahatan semakin meningkat, Tuhan juga membangkitkan umatnya dengan kebijaksanaan, keberanian dan otoritas untuk menyatakan bahwa kerajaan sudah dekat. Semangat antikristus sudah mulai bekerja. Senjata-senjata sudah dihunus.
Negara-negara sedang dilanda kekacauan, dan Iran dengan ancaman dan aliansinya adalah bagian yang berbahaya di papan catur terakhir ini. Gereja tidak bisa lagi tinggal diam. Waktunya untuk mengambil sikap adalah sekarang. Jika ada satu titik di peta yang sekaligus membawa beban sejarah dan semangat masa depan, tempat itu adalah Yerusalem. Tidak ada kota di dunia yang memusatkan begitu banyak perhatian, pertikaian, dan makna spiritual seperti kota yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Pada masa nubuatan, Yerusalem menjadi pusat guncangan, dan ketika bangsa-bangsa bergerak melawannya, seperti yang telah dilatih pada zaman kita, respons dari surga akan sangat luar biasa. Zakharia pasal 12 ayat 2 dan 3 dengan jelas bernubuat, "Sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi piala yang menggetarkan bagi segala bangsa di sekelilingnya, dan juga bagi Yehuda pada waktu mereka mengepung Yerusalem. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu beban bagi segala bangsa. Semua yang mengangkatnya akan terluka parah, dan semua bangsa di bumi akan berkumpul melawannya." Iran telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menghancurkan Yerusalem. Para pemimpinnya berbicara tentang kota itu sebagai ibu kota kekhalifahan baru dan mendorong serangan terhadap kota itu oleh sekutu mereka. Perang untuk menguasai Yerusalem bukanlah perang teritorial, melainkan perang spiritual, karena musuh tahu bahwa kedatangan Kristus yang mulia akan terjadi tepat di sana, sebagaimana diajarkan Zakharia pasal 14 ayat 4 kepada kita, dan pada waktu itu kakinya akan berpijak di Bukit Zaitun yang ada di depan Yerusalem di sebelah timur. Ketika Iran dan negara-negara yang bermusuhan bangkit melawan Yerusalem, mereka tidak hanya akan menyerang Israel, mereka akan menentang Tuhan sendiri. Kota Raja Agung lebih dari sekadar ibu kota. Kota itu adalah simbol kekuasaan Tuhan atas bumi, dan serangan mereka terhadap kota itu akan menjadi pukulan telak. Yesaya pasal 62 ayat 6 dan 7 menyatakan, "Aku telah menempatkan penjaga-penjaga di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, yang tidak akan tinggal diam siang dan malam." Hai kamu yang berseru kepada Tuhan, janganlah biarkan dia tinggal diam, dan janganlah biarkan dia tinggal diam sampai ia menegakkan Yerusalem dan membuatnya menjadi pujian di bumi. Janji ini masih terus digenapi. Gereja dipanggil untuk menjadi perantara bagi kota itu, bahkan ketika kegelapan mencoba mencekiknya dengan ancaman, musuh-musuh Yerusalem akan menghadapi reaksi langsung dari surga. Zakharia pasal 12 ayat 9 menegaskan hal ini dengan tegas. "Pada waktu itu, aku akan berusaha membinasakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Bukan Israel yang akan menang dengan kekuatan militer, tetapi Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam penghakiman dan kemuliaan. Pada saat itu, tanda-tanda surgawi akan semakin kuat." Wahyu pasal 19 ayat 11 menggambarkan kedatangan Yesus yang penuh kemenangan. "Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Serangan terhadap Yerusalem akan dijawab dengan kedatangan kembali Raja segala raja. Ia tidak akan kembali lagi sebagai anak domba yang menderita, tetapi sebagai singa dari suku Yehuda yang siap memerintah dengan gada besi. Semua konspirasi, semua senjata nuklir, semua strategi manusia akan jatuh ke tanah di hadapan kemuliaan Tuhan. Iran, dengan ancaman dan aliansinya, akan menemukan bahwa tidak seorang pun dapat menyentuh biji mata Tuhan tanpa hukuman. Zakharia pasal 2 ayat 8 jelas. "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Setelah kemuliaannya, ia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Karena siapapun yang menyentuhmu, berarti menyentuh biji matanya." Menghadapi skenario inilah gereja perlu bangkit. Bukan untuk takut, tetapi untuk memahami apa yang terjadi bukanlah akhir, tetapi awal dari dimulainya akhir. Kota suci akan dikepung, pasukan akan diposisikan, dan langit akan terbelah untuk kedatangan Sang Adil. Yehezkiel pasal 39 ayat 23 berkata, "Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa kaum Israel telah diangkut sebagai tawanan karena kesalahan mereka, sebab mereka telah memberontak terhadap aku, dan aku telah menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka, sehingga mereka semua tewas oleh pedang. Namun kemudian Tuhan menjanjikan pemulihan dan penebusan,
karena bahkan di tengah penghakiman, Allah menyatakan kasih karunia. Panggung sedang dipersiapkan. Iran mengambil sikap. Yerusalem dikelilingi oleh kebencian dan harapan, dan surga siap turun dalam penghakiman dan kemuliaan. Matius pasal 24 ayat 30 mengumumkan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Segala sesuatunya menyatu, segala sesuatunya selaras. Dan ketika Yerusalem dibunyikan, lonceng terakhir akan berdentang mengumumkan, Sang Mempelai Pria telah datang. Negara-negara bersatu, angin timur semakin kuat, dan nama Yerusalem kembali didengungkan di gedung-gedung pemerintahan dan medan perang. Iran waspada. Namun pertanyaan sebenarnya adalah, apakah gereja waspada? Nubuat tidak diberikan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk membangkitkan. Bukan untuk menimbulkan spekulasi, tetapi untuk memanggil orang-orang kudus agar berjaga-jaga, kudus dan bersyafaat. Tuhan menjelaskannya dengan jelas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Anak Manusia datang. Matius pasal 25 ayat 13. Sudah bukan saatnya lagi untuk tidur rohani. Roma pasal 13 ayat 11 memanggil kita dengan tegas. Sekarang aku berkata kepada kamu yang mengetahui waktu ini, sekarang sudah saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur, karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada pada waktu kita menjadi percaya. Panggung sudah disiapkan, semua bagian sudah siap, dan langit sedang bergerak. Segala sesuatu bergerak menuju pemenuhan yang tepat dari apa yang dilihat para nabi dari jauh, dan yang sekarang menjadi kenyataan di depan mata kita. Gereja perlu siap. Tidak hanya terinformasi, tetapi juga bertransformasi. Tidak hanya menyadari nubuatan, tetapi terlibat dalam tujuan kekal Allah. Karena sebentar lagi, sangat sebentar lagi, langit akan terbuka, dan Dia yang telah mengalahkan maut akan datang untuk memerintah. Dan kemudian seperti yang tertulis dalam Filipi, pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semoga pesan ini menjadi seperti seruan yang membangunkan mereka yang berani. Semoga ini menjadi lampu yang menerangi kegelapan. Semoga Sang Mempelai Wanita mempersiapkan diri saat dunia sedang kacau. Karena Sang Mempelai Pria akan datang, dan Ia tidak akan menunda.